Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Malam hari ini kita akan membicarakan tentang perjalanan sukses seseorang dalam kehidupan, rezeki, jodoh, takdir adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai manusia tidak bisa mengharapkannya tanpa adanya usaha dari diri kita sendiri untuk menjemput titipan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Apapun yang kamu inginkan selama Allah berkehendak pasti mungkin. Saya doakan, 1, kamu kaya, amin. 2, istrimu cantik, amin. 3, wajahmu jadi cakep, ngimpi. Enak amat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak pernah mengubah keadaan sebuah kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini artinya apa? Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk merubah nasib kita. Allah akan mengubah keadaan manakala kita menanggalkannya hawa nafsu dalam diri kita. Kenapa? Kadang-kadang kita itu nggak bisa sukses karena hanya untuk memperturuti hawa nafsu. Sebenarnya Allah pengen mengubah nasib kita, tetapi nafsu kita terlalu besar. Tentu ini harus kita upayakan sungguh-sungguh, bukan sekedar kemauan untuk berubah saja. Jauh daripada itu, kita mengubah sampai ke tahap yang tidak bisa dijangkau secara kasat mata, yaitu mengalahkan hawa nafsu. Kita butuh sungguh-sungguh untuk bisa merubah nasib kita, bahkan harus sampai hati. Maka jika Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah untuk mengubah makhluknya. Orang sedunia menolak, Allah menginginkan, tetap saja kita bisa kaya. Orang sedunia mendukung, Allah tidak berkehendak, tetap saja kita tidak bisa kaya. Kalau kita mau berubah, kita cukup berurusan dengan hawa nafsu kita. Dan Allah memperbaiki seluruh semesta insan yang kita lainnya, lahir dan batin. Tak ada yang sulit jika Allah memudahkan. Tidak ada yang berat jika Allah meringankan. Dan tak ada yang mampu melawan jika Allah berkehendak. Maka malam hari ini kita akan menyaksikan profil 2 tokoh muda yang ketika kemudian Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Siapa dia? Kita lihat profilnya. Ini dia, Gilang Widya Pramana beserta Sandi Purnamasari. Loh, pasangan serasi. Cowoknya cakep, istrinya cantik. Tapi kalau kamu besok berlaku teorinya anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam tuh ya cowoknya cakep, istrinya jelek. Kalau cowoknya jelek, istrinya cantik. Kan wajah kamu jelek. Nah, insya Allah besok istri kamu remuk. Assalamualaikum Mas Gilang dan Mbak Sandi. Ya Gus. Gimana kabarnya, sehat? Baik, Bang. Sehat Gus, boleh dibuka Gus? Oh boleh, untuk kamu apa sih yang enggak? Ya. Iya, gitu loh. Kelihatan kan, oh, serasi banget kan mereka itu loh. Serasi banget, kayak kalian berdua lah serasi. Yang mungkin Gus Miftah kepo pertama kali nih sama Gilang sama Sandi. Penasaran banget bagaimana cerita awal mulai terbentuknya nama Juragan 99. Wah. Dan kenapa yang dipilih 99? Siap Gus, jadi sebenarnya saya dari kecil tuh sukanya olahraga Gus. Sukanya olahraga? Olahraga, jadi sukanya sepak bola, kemudian otomotif juga sukanya F1, MotoGP. Kebetulan pada saya SMA dan kuliah itu saya lagi sukanya MotoGP Gus. Pas sekolah? Pas SMA dan kuliah. Oke. Sukanya nonton MotoGP dan ada salah satu pembalap favorit saya, itu namanya Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo. Dengan nomor balap 99. Sorry kita musuh, aku Valentino Rossi. Wah, tapi lebih juara Jorge Lorenzo. Oh begitu ya? Iya Gus. Oh kamu gak mau kalah sih? Jadi kalau mereka Valentino Rossi, oh, Rossi sukanya nikung. Ah.
Terus karena Jorge Lorenzo nomor 99. Yes, jadi setelah itu pada waktu saya kuliah, saya juga memutuskan punya usaha Gus. Kuliah udah punya usaha. Punya usaha cucian motor, namanya Lorenzo Snow Wash 99. Lorenzo Snowash Wash 99. Jadi- Karena ngefans sama Lorenzo ya. Karena ngefans dari Lorenzo. Jadi nama Juragan 99 itu sudah melekat di saya sejak saya mendirikan bisnis pertama kali cucian motor itu dan pada waktu saya kuliah. Nama saya di Friendster, di Facebook, di Pet itu dulu Juragan 99. Oh, Dan akhirnya melekat sampai sekarang nama Juragan 99. lah kalau boleh tahu. Sekarang kan kayak Sandi, kayak Gilang itu kan semua orang taunya orang wow. Wah, kalau kalian weh gitu kan. Masa kecil kalian berdua seperti apa sih? Sandi dulu coba. Masa kecil, karena keluarga saya itu pas-pasan ya, hampir kurang mampu. Kalau saya sendiri itu kalau misalnya nggak masuk negeri gitu kan, ya nggak bisa sekolah gitu kan. Jadi emang dari awal, dari pas kecil itu ya udah harus harus men-challenge diri sendiri gitu supaya bisa sekolah negeri. Orang bisa tua kamu bukan kuliah. orang tua yang kaya? Bukan Gus kalau Bukan ya? Bukan. biasa banget Gus. Kalau saya kalau di Gilang Surabaya. sama? Kalau papa saya PNS. Oh PNS ya? Mama Itu juga saya PNS mereka? apa itu? Gus? Pegawai negeri serabutan. Nah. Jadi papa saya PNS, mama saya pegawai bank tapi dilikuidasi Gus tahun 98. 98 kena Akhirnya- korban likuidasi. Yes, akhirnya memutuskan untuk berwirausaha. Mm-mm. Jadi sejak kecil didikan saya sebagai seorang pengusaha itu dari mama saya Gus. Mama saya itu orangnya tegas ke anak-anak. Artinya kamu jadi pengusaha memang atas didikan ibu? Iya. Oke. Jadi mama saya itu orangnya tegas, Ah. keras, sama semi militer Gus. Gitu. Contohnya apa bro? Jadi kita kalau pagi nggak bangun jam berapa ditondangi semua Gus. Iya benar-benar. Sholat subuh kita nggak bangun, pintu kamar ditendang Gus. Duar gitu Gus. Sama mama saya udah meninggal Gus. Oh kemana COVID ya? Nah, COVID. Husnul khotimah untuk mama insya Allah. Amin. Amin. Jadi jadinya didikan usaha itu dari orang tua atau mama ya? Ya, sejak usia SMA saya sudah punya mimpi Gus. Mimpinya apa? Banyak. Mimpi yang saya cita-citakan tuh pasti saya tulis. Contoh, pada waktu itu, mimpi saya pasti pengen punya sepeda motor. Ditulis itu? Ditulis. Nanti ketika itu sudah tercapai, kita checklist. Oke. Naik lagi, pengennya punya mobil. Mobil. Mobilnya udah tercapai, checklist lagi, naik lagi punya Ferrari. Ferrari. Terus gitu ya? Terus, Gus. Oke. Nah apa benar sih dulu si Gilang itu pernah bekerja sebagai freelance? Iya, Gus. Jadi, Bahkan katanya menjadi karyawan bank swasta. betul. Jadi, kuliah, karena emang saya didikan orang tua, kamu kalau pengen beli sesuatu, wajib kerja apapun, pokoknya halal. Jadi, saya punya kemampuan sebagai tour leader, Gus. Oke, kayak guide gitu? Guide. Jadi weekend, Sabtu Minggu, saya mesti keliling di travel-travel yang di Malang itu sebagai pemandu wisata. Dari situ Oke. perharinya ada yang bayaran 75, 150 ribu. Tahun berapa itu bro? 2008, Gus. Ah, Sampai akhirnya saya bertemu sama Sandy ini dan awal menikah, saya tuh masih belum kerja, Gus. Saya sama dia awal menikah saya masih usaha cucian motor. yang jatuh cinta kamu duluan apa Sandi duluan? Saya, Sandi. Yang jatuh cinta duluan, Mas Gilang. Oh, yang Saya, bucin dia ya? Iya, jadi kita Oke. tuh ketemunya karena Mas Gilang itu kan kerja di travel itu Travel. kan. Ah, Terus saya sama teman-teman geng itu mau liburan ceritanya. Mau pakai paketan travelnya dia. Akhirnya kan satu grup. ketemu. Nggak ketemu, tapi akhirnya saya nggak pakai. Mungkin karena kemahalan ya. Iya, tapi ketemu Tapi pas udah kadung satu grup kan. Nah, jadi ketemunya di BBM itu. Jadi kamu nggak jadi pakai karena kemahalan? Ya mungkin ya, kayaknya lupa saya. Pokoknya nggak jadi. Keren banget sih Gilang. ya, kan masih nggak bisa punya uang kayak sekarang. Gus. Jadi ketemunya di travel itu Gus sama Sandy. Menurut Gilang dan Sandi, siapa orang yang paling berjasa dalam kehidupan kalian? Gilang, Kalau saya sampai hari ini. sampai hari ini jelas yang pertama orang tua Gus. Hmm. Papa sama mama saya, terutama mama yang melahirkan, mama yang banyak memberikan banyak pelajaran buat saya. Dan juga ketika sebelum menikah sama Sandy pun saya juga merasakan hidup saya itu masih gitu-gitu aja. Sebelum menikah? Sebelum menikah hidup saya gitu-gitu aja, kayak nggak tahu mau dibawa kemana, nggak tahu hidup ini seperti apa. Tapi setelah menikah dengan Sandy, alhamdulillah luar biasa semua yang Rezekinya kayak terbuka. saya dapatkan tuh karena menikah Gus. Jadi Emang salah satu bener, nikah itu membukakan dua jalan bro. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan bayi. Kamu nggak paham, kamu nggak paham, kamu nggak paham. Kalau Sandi, siapa yang paling berjasa menurut kamu, Dok? Orang tua, karena kan yang mendoakan anaknya sukses ya. Hmm. Sama Mas Gilang sendiri sih. Sama orang tua Mas Gilang juga, mama terutama. Karena kan sosok pengusaha yang aku ngelihat mama itu
apa ya, jatuh bangun tapi tetap kuat loh sebagai perempuan gitu. Jadi aku terinspirasi gitu dari situ. Terus Mas Gilang juga, kalau nggak karena Mas Gilang nggak ngebolehin saya kerja gitu kan, mungkin saya sekarang kerja di bank mungkin ya atau di mana gitu, karena dia nggak ngebolehin saya kerja, jadi saya jadi pengusaha Jadinya sekarang. Seperti gini Gus. Kenapa akhirnya memutuskan boleh? Bukan boleh sih Gus, jadi saya menyuruh dia untuk kamu di rumah aja, jualan online aja. Kan dia basicnya sebelum kenal saya, sebelum pacaran sama saya kan dia udah jualan baju, jualan jaket online, itu aja dijalankan. Cukup di rumah ya? Cukup di rumah aja, jualan online. Ternyata luar biasa Gus, berkembangnya cukup pesat, malah saya yang kerja juga, waduh, Oh, wow gitu ya? wow, akhirnya saya memutuskan untuk resign juga Gus, membantu total di sini. Nah ini Sobat Kepo, saya selalu mengatakan apa? Jangan malu posting jualan. Betul. Jangan malu berdagang. Jangan malu usaha. Kenapa? Karena biaya hidup tidak ditanggung negara, apalagi mulut tetangga. Tentunya masih ada banyak lagi cerita menarik dari bintang tamu kita pada malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana Sobat Kepo, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.